guy is a weapon. He's very very powerful man of God, and he is going to come to Bali one of these days. Sosok ini adalah beliau merupakan orang yang luar biasa, pekerja bagi Tuhan, dan dia akan mengunjungi kita di Bali suatu saat. He's the leader of our churches in Russia. Beliau adalah pemimpin jemaat gereja kita di Rusia. Has a very powerful testimony. Beliau memiliki kesaksian yang luar biasa. He was once a communist, socialist, unbeliever, but now he's a powerful leader of our churches in Russia. Dulunya sebelum bertobat dia merupakan orang yang tidak percaya Tuhan, penganut paham sosialis dan komunis. Tapi saat ini beliau merupakan pemimpin dari jemaat gereja kita di Rusia. The middle couple, not sure if you know them, but they're a couple on the right, Pastor Chris and Sonia. Yang tengah mungkin kalian nggak kenal pasangan siapa itu, tapi yang di sebelah kanan adalah pasangan Pastor Chris dan Sonia. They send their greetings from Brisbane. Mereka mengirimkan salam mereka pada kita God dari is Brisbane. blessing the work there. Tuhan memberkati pekerjaan di sana. They've been pastoring for just over a year. Mereka menjadi pastor selama kurang lebih setahun. And they were having an impact team yesterday from another church came to help them. Dan kemarin mereka kedapatan kunjungan impact team dari gereja lain yang ke gereja We mereka. still got the sound on there. I think we need a bit of sound for this. This is the impact team from Logan or Underwood. Kita akan melihat cuplikan impact team yang datang dari Underwood, Logan. Hallelujah. So that's Christians doing what Christians do, evangelizing. Jadi itu yang dilakukan oleh Pastor Chris di sana, penginjilan. And the other thing the Christians like to do is, of course, eat. Selain penginjilan, mereka juga suka makan. Amen. So a lot of islanders in Brisbane, and islanders are no exception. They love to eat too. Banyak juga orang-orang dari negara kepulauan di sana, dan mereka suka sekali makan juga. Hallelujah. So they are having a revival with Pastor Sergei Golubev, which finishes on Wednesday night. Mereka pun mengadakan KKR bersama Pastor Sergei Golubev, dan berakhir KKR tersebut di hari Rabu malam. So just yesterday morning, I was in a breakfast with some of these guys, some of these islander guys. Pastor Sergei, Pastor Chris was there. Jadi pagi lalu saya dan orang-orang dari negara kepulauan itu bersama juga dengan Pastor Sergei dan Pastor Chris, kami sarapan bersama. We were having coffee together. Kami minum kopi bersama. And some of these guys are asking, I want to see my family won to Christ. Dan salah satu dari teman kami ini bertanya, saya ingin melihat anggota keluarga saya bertobat pada Yesus. Several of these at the table, they said, we are the first ones in our family to get saved. We want to win our family to Christ. Beberapa orang di meja kami sarapan mengatakan bahwa mereka adalah orang pertama di keluarga mereka yang diselamatkan, dan mereka ingin melihat keluarga mereka seluruhnya diselamatkan. One was sitting next to me. He was a teenager. I think he said he was 16, 17 years old. Ada satu orang duduk di sebelah saya, dia masih remaja, kurang lebih umurnya 16 atau 17 He tahun. said, I want to win my father to Christ. Dia mengatakan, saya ingin memenangkan jiwa ayah saya bagi Kristus. And the other guy sitting opposite me, he's a big Maori guy. Lalu ada orang yang duduk tepat di seberang saya, tubuhnya besar, dia orang suku Maori. He said, all of my family are gangsters. Dia mengatakan bahwa seluruh keluarganya menentang kekristenan. He's gangsters, yes. He said, I want to win them to Christ. Bukan menentang kekristenan, tapi keluarganya adalah seluruhnya preman. Jadi dia ingin memenangkan mereka bagi Kristus. Amen. And I got to think about that. Jadi saya mau merenungkan hal itu. And Pastor Sergei and myself were able to share our testimonies. Pastor Sergei dan saya, kami membagikan kesaksian kami. I was also the first one in my family to get saved. Karena saya juga
orang pertama di keluarga saya yang diselamatkan. Pastor Sergey was the first one in his family to get saved. Pastor Sergei juga orang pertama di keluarganya yang diselamatkan. His family were very strongly communist, socialist Russians. Keluarga Pastor Sergei merupakan keluarga yang sangat menganut paham komunis dan sosialis. He has now seen all his family come to Christ. Dan saat ini dia melihat keluarga-keluarganya itu menerima Kristus. I was also able to see my family come to Christ. Saya pun juga melihat keluarga saya bertobat pada Kristus. Every single member. Setiap anggota keluarga. My wife saw every member of her family won to Christ. Istri saya pun melihat setiap anggota keluarganya dimenangkan bagi Kristus. So this is a very common question. Jadi ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan. If you and I have experienced God, Kalau saudara dan saya sudah mengalami Tuhan, how do we bring that impact to others? bagaimana caranya kita bawa itu kepada orang lain? How many want to know the answer to that question? Siapa yang ingin tahu jawaban pertanyaan itu? Because that's why we're here. Karena itulah kenapa kita di sini. If you've been saved, Kalau kamu sudah diselamatkan, God's desire is to use your life as a channel to impact other people. Tuhan ingin menggunakan hidupmu sebagai saluran untuk memberi dampak bagi orang lain. And so many times people think, oh, maybe I have to have special words or talent or charisma to impact somebody. Sehingga seringkali orang berpikir, oh kayaknya saya harus punya talenta khusus, karisma khusus, supaya saya bisa membawa dampak bagi seseorang. But as we were sharing our testimony to encourage these guys, Tapi pada saat kami membagikan kesaksian kami untuk menguatkan teman-teman kami tadi, our ability to impact other people starts with prayer. sebetulnya kemampuan kita untuk memberi dampak bagi orang lain dimulai dari doa. And we're going to look at an episode in the life of Jesus. Kita akan melihat salah satu episode hidup Yesus. Nobody has influenced history as much as Jesus. Tidak ada seorang pun yang memberi pengaruh sebesar Yesus pada sejarah. He is the center of history. Yesus adalah pusat dari sejarah. That's why if you didn't realize that, that's why we say we are in the year 2024. That means 2024 years since Jesus was born. Mungkin saudara belum sadar, tapi saat ini itulah mengapa kita menyebut kita ada di tahun 2024, yaitu 2024 tahun sejak Yesus lahir. He is the most influential individual Yesus adalah sosok yang paling berpengaruh that ever walked the earth. yang pernah hidup di bumi. And how did he do that? Dan bagaimana dia melakukannya? What is the secret of his power? Salah satu rahasia kuasanya It wasn't special charisma, folks. bukanlah karisma yang spesial. We're going to find it in Luke chapter 6 verse 12, Kita akan melihatnya di Lukas 6 ayat 12. where we see one of those days Jesus went out to a mountainside to pray and spent the night praying to God. When morning came, he called his disciples to him and chose 12 of them, whom he also designated apostles. He went down with them and stood on a level place. A large crowd of his disciples was there, and a great number of people from all over Judea, from Jerusalem, and from the coastal region around Tyre and Sidon, who had come to hear him and to be healed of their diseases. Those troubled by impure spirits were cured, and the people all tried to touch him because power was coming from him and healing them all. Lukas 6 ayat 12, pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Ayat 17, lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari berbagai pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Praise God. Okay, let's think for a minute about the priority that Jesus gave prayer. Mari kita renungkan sejenak prioritas yang diberikan Yesus kepada doa. The Bible tells us that this going to a place to pray was a custom of Jesus. He didn't just do it once, it was a regular habit. Alkitab mengatakan bahwa berdoa merupakan kebiasaan Yesus. Bukan hanya dilakukan sekali, tapi Yesus melakukannya sebagai sebuah kebiasaan. And in this particular case, he prayed all night. Dan pada kasus ini kita melihat Yesus berdoa setiap malam. In other words, prayer was a priority.
Dengan kata lain, berdoa adalah prioritas. Prayer wasn't just something he mumbled before he ate his food. Berdoa bukanlah sesuatu yang gumamkan sebelum kita makan. It wasn't just something he hurried through in 2 minutes before he rushed off to work. Doa bukan juga hal yang kita ucapkan dengan cepat sebelum kita buru-buru berangkat kerja. Prayer wasn't just something that he avoided or that he only did in especially urgent situations. Doa juga bukanlah sesuatu yang dihindari sehingga hanya dilakukan pada saat hal-hal mendesak saja. And the Bible says when he prayed, he went up to a high place. Dan kita mengatakan saat Yesus berdoa, dia pergi ke tempat yang tinggi. Now this is interesting because this is symbolic. Ini menarik karena ini ada makna simbolis. It doesn't mean that every time we pray we have to go to a high mountain. Bukan berarti kalau kita mau berdoa kita harus selalu pergi ke atas bukit. But a high place is where you get a better perspective, you get a better view of what's happening around you. Tapi yang dimaksud dengan tempat tinggi ini membawa simbol bahwa kita bisa melihat dari sudut pandang yang lebih tinggi, kita bisa melihat sekeliling kita dengan lebih jelas. The significance of a high place is that high place is where you can connect with God in heaven. Hal yang signifikan dari tempat yang tinggi adalah bahwa dengan tempat yang tinggi itu kita bisa semakin terhubung dengan Tuhan. And the point is Jesus was setting an example. Dan intinya di sini Yesus mau memberikan contoh. Every one of us, if we want God to use our life, we have to go up to the high place. Setiap dari kita, kalau kita ingin Tuhan menggunakan hidup kita, kita harus pergi ke tempat yang tinggi itu. We have to separate ourselves from the busyness of life. Kita harus memisahkan diri kita dari hiruk-pikuk kehidupan. That's what Jesus was doing. Itulah yang Yesus lakukan. He was always busy. Dia selalu sibuk. There were a lot of pressures on his life. Selalu ada tekanan dalam hidupnya. He didn't pray because he was just, unemployed and had nothing to do. Yesus bukan berdoa hanya karena dia tidak punya kerjaan, lalu dia nggak apa-ngapain, bukan. Sometimes we say we're too busy to pray, right? Karena terkadang manusia beralasan terlalu sibuk untuk berdoa. Jesus was busy but never too busy for prayer. Yesus memang sibuk, tapi ia tidak pernah terlalu sibuk untuk berdoa. Prayer was a priority. Sehingga doa menjadi prioritas. And it was the key to his power. Dan itu merupakan kunci untuk memperoleh kuasanya. Amen. How do you know Jesus was pretty smart? Siapa yang tahu bahwa Yesus sangatlah pintar? Now we've got some smart people here this morning. I know Pagi that. hari ini kita memiliki orang-orang pintar di sini, saya tahu. But how many are smarter than Jesus? Tapi siapa di sini lebih pintar dari Yesus? How many are more powerful than Jesus? Siapa yang lebih kuat dari Yesus? I think if Jesus, as smart and powerful as he was, if he needed to pray, I think I need to pray. Kalau Yesus saja yang begitu kuat dan begitu pintar, dia mau berdoa, dia perlu berdoa, maka saya rasa saya sendiri lebih perlu lagi untuk berdoa. This was an established pattern that he did, Ini adalah sebuah pola yang dia lakukan, and not just by himself, bukan hanya sendirian but saja, he began to call the disciples to come and pray with him. tapi Yesus pun mengundang murid-muridnya untuk datang berdoa bersama dengan dia. If you and I are going to have an influence for God, Kalau saudara dan saya mau memberi dampak bagi Tuhan, we need to have a prayer life. kita perlu memiliki kehidupan berdoa. And Jesus also instructed his disciples that prayer is something you sometimes need to do together. Yesus pun menginstruksikan pada murid-muridnya bahwa berdoa terkadang perlu dilakukan bersama-sama. He had a personal prayer life and he had a corporate prayer life. Yesus memiliki hidup doa pribadinya dan juga dia memiliki hidup doa bersamanya. I'm saying that because many people say, "Oh, but Pastor, I can just pray at home." Saya mengatakan ini karena beberapa orang mengatakan, "Pastor, saya bisa kok doa dari rumah." That is absolutely true. Hal itu sangatlah benar. And you need to do that. Dan kamu perlu berdoa I dari pray at rumah. home too. Saya juga berdoa dari rumah. But Jesus didn't just pray at home. Tapi Yesus tidak hanya berdoa di rumah saja. For him, prayer was a major priority. Bagi Yesus, doa adalah prioritas yang amat sangat He besar. believed that his prayers were going to change the future. Dia percaya bahwa doa-doanya akan mengubah masa depan. That it would affect the way that life unfolded. Dan itu akan memberi dampak bagaimana hidup ini akan berjalan. That's what Jesus believed about prayer. Itulah yang Yesus lakukan dengan doanya. When he gathered the disciples in the Garden of Gethsemane to pray, Pada saat Yesus mengumpulkan murid-muridnya di Taman Getsemani untuk berdoa, they heard him pray. mereka mendengarkan Yesus They berdoa. heard him agonizing in prayer, laboring, calling out to his Father. Mereka mendengar Yesus berdoa dengan begitu kerasnya kepada Bapanya. If you and I ever want to be able to make disciples, Kalau kamu dan saya ingin memuridkan, that we need to have also, like Jesus did, a public prayer life. kita pun juga perlu memiliki doa yang
publik atau doa yang umum seperti where Yesus. people will see us cry out to God. Di mana orang lain melihat kita berseru kepada Tuhan. He wasn't doing it just for the sake of men, Yesus bukan melakukannya hanya supaya dilihat manusia, but he was an example of a inspirational prayer. tetapi Yesus di situ menjadi teladan tentang doa yang menginspirasi. I want to ask you, Saya mau tanya pada saudara, would people be inspired by your prayer life? apakah orang lain akan terinspirasi dengan kehidupan doa saudara? Would your family be inspired? Apakah keluarga saudara akan terinspirasi? Amen. The brothers and sisters, would they be inspired by your prayer life? Apakah saudara-saudaramu akan terinspirasi oleh kehidupan doamu? Amen. It's a little bit quiet in here this morning. Agak sunyi pagi hari ini Amen. di jemaat ini. So prayer was a priority, Sehingga di sini doa merupakan prioritas. but Jesus also saw prayer as preparation. Tetapi selain itu Yesus juga melihat doa sebagai persiapan. Because after prayer, he immediately came down off the mountain, and the Bible says he called the disciples. Karena dikatakan dalam Alkitab setelah dia berdoa, dia sesegera mungkin turun dan memanggil murid-muridnya. How did he know who to call? Bagaimana dia bisa tahu siapa yang harus dipanggil? Have you ever asked yourself, how did he know which ones to call? Pernahkah saudara bertanya pada diri saudara, bagaimana Yesus bisa tahu siapa yang harus dipanggil? He only chose 12, Dia cuma pilih 12 orang, but he had the wisdom and the mind of God. tapi dia punya hikmat yang asalnya daripada Tuhan. The answer is because prayer prepared him. Jawabannya adalah karena doa membuat dia siap. His vertical relationship with God prepared him for his horizontal relationships with other people. Hubungan vertikalnya dengan Tuhan menyiapkan dia terhadap hubungan horizontalnya dengan sesama. He received wisdom. Dia menerima hikmat, He received a grace and a gifting menerima juga anugerah, karunia, that he was able to connect with and lead other people in a positive way. sehingga dia bisa terhubung dan memimpin orang-orang lain pada jalan yang baik. How many need that in your life? Siapa yang membutuhkannya dalam hidup You need saudara? help with relationships. Saudara membutuhkan pertolongan dalam hubungan-hubungan saudara. We need perhaps help with our business relationships. Atau mungkin saudara perlu pertolongan dalam hubungan bisnis Or saudara. perhaps even more important, our family relationships. Atau mungkin yang lebih penting lagi mungkin hubungan dengan keluarga. Or you want to win people to Christ. Atau mungkin saudara ingin memenangkan orang lain bagi Kristus. Can anybody say amen? Ada amin. This is important. Ini penting. And how many have ever thought, I need an added dimension to help me here? Pernahkah saudara mungkin berpikir juga bahwa saya membutuhkan dimensi yang baru untuk hal ini? I don't have the power. Saya tidak punya kuasa. I don't have the wisdom. Saya tidak punya hikmat. I need God's help. Saya membutuhkan pertolongan Tuhan. That was why Jesus prayed. Itulah apa yang Yesus doakan. Amen. And his influence was powerful because he prayed before he ministered. Dan pengaruh Yesus sangat luar biasa oleh karena dia berdoa sebelum dia melakukan pelayanannya. Amen. The Bible tells of other people who also resolved conflict in relationship through prayer. Alkitab juga memberitahu kita orang-orang lain yang menyelesaikan konflik-konfliknya dengan cara berdoa. Jacob was in serious conflict with his brother. Yakub mengalami konflik serius dengan saudaranya. His brother wanted to kill him. Saudaranya mau membunuh dia. I'm not talking about just a little bit upset. Esau wanted to kill Jacob. Saya bukan nyebut marah-marah kecil ya. Di sini Esau sungguh-sungguh mau bunuh Yakub. And the pressure of this, the stress of this drove Jacob to prayer. Dan tekanan yang dialami Yakub membuat Yakub berdoa pada Tuhan. But after he prayed, Tapi setelah Yakub berdoa, God brought a miracle of reconciliation with his brother Esau. Tuhan membawa mujizat terjadi perdamaian antara Yakub dan saudaranya Esau. God is able to move and reconcile conflicted relationships. Tuhan sanggup untuk bergerak dan memulihkan konflik dalam God's hubungan-hubungan. able to give you wisdom and words. Tuhan sanggup memberikan kamu hikmat dan kata-kata. I remember for many years praying for my father to get saved. Saya ingat bertahun-tahun lamanya saya mendoakan ayah saya supaya diselamatkan. And I was sharing this testimony with the young brother yesterday when he was asking about his father. Dan kesaksian ini saya bagikan dengan anak muda yang saya temui kemarin di Brisbane saat dia bertanya tentang ayahnya juga yang mau diselamatkan. And I remember as I began to pray for my dad how God gave me wisdom.
Saya ingat pada saat saya berdoa supaya ayah saya diselamatkan, Tuhan memberi saya hikmat. And I'm not saying that, well, I'm so wise and that's why my dad got saved. Saya bukan bilang karena hebatnya saya berhikmat sehingga orang tua saya diselamatkan, bukan. The reason God gave me wisdom is because I was so stupid and I needed it. Alasan mengapa Tuhan memberi saya hikmat adalah karena saya bodoh dan saya membutuhkan itu. I hope that wasn't Angie saying amen there. And so I remember the wisdom God gave me was very simple. Honor your mother and father. Dan saya boleh bilang, hikmat yang Tuhan berikan pada saya sederhana saja. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Oh, but God, I don't swear at my dad anymore. I never curse him publicly. Tapi Tuhan, saya kan nggak pernah sumpah serapah atau berkata-kata kotor pada ayah ibu saya. Honor your mother and father. Tapi Tuhan bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Oh, and I began to say, God, what do you mean? How do I honor my father? Saya mulai menyadari dan saya bertanya pada Tuhan, Tuhan, apa maksudnya? Apa maksudnya menghormati ayah dan ibumu? And God began to inspire me. Dan Tuhan mulai menginspirasi I saya. had never written, very many words to honor my dad. I'd never written those things, but I began to write cards like Father's Day, birthday, and say things to honor my dad. Saya jarang sekali menulis sesuatu untuk menghormati ayah ibu saya, tapi saya mulai menuliskan seperti pada saat hari ayah atau peringatan tertentu, saya menghormati ayah saya lewat tulisan-tulisan saya. And I was doing it from my heart. Dan saya melakukannya tulus dari hati saya. And I was praying. Dan saya berdoa. And it was only maybe a month or two after this Dan kurang lebih sebulan atau 2 bulan setelah itu, that I remember my father began to ask. saya ingat betul ayah saya mulai bertanya. One day he asked me the question. Satu hari dia tanya pada saya He sebuah said, pertanyaan. son, can you tell me why did Jesus die on a cross for our sin? Ayah saya tanya, nak, bisakah kamu kasih tahu saya mengapa kok Yesus Kristus itu mati bagi dosa-dosa kita? It was a genuine question. Itu adalah pertanyaan yang tulus dari hatinya. And within about 10 minutes after that, I led my father in a sinner's prayer. He gave his life to Jesus. Dan dalam kurang lebih 10 menit setelah pertanyaan itu, saya membawa ayah saya bertobat bagi Yesus Kristus. That was a miracle, Itu adalah mujizat, a major miracle. mujizat yang besar. Because before that, every time I would bring up the gospel, we would argue. Karena sebelum itu, setiap kali saya membahas firman Tuhan dengan bapak saya, pastilah kami bertengkar. Amen. We need the wisdom of God. Kita membutuhkan hikmat dari We Tuhan. need the grace of God. Kita membutuhkan anugerah Tuhan. And Jesus knew that was found in his Father's presence. Dan Yesus tahu bahwa hal itu tadi dapat diperoleh di hadirat Allah. Have you discovered that this morning? Sudahkah engkau memperolehnya pagi hari That's ini? why we need to go to the high place. Itulah kenapa kita perlu pergi ke tempat yang tinggi. That's why we need to set aside time for prayer. Itulah kita perlu meluangkan waktu untuk berdoa. No, we're not talking about just 30 seconds. God bless my life, bless my future. Kita bukan bicara tentang 30 detik kita berdoa, Tuhan berkati hidup saya, berkati masa depan saya. Jesus spent all night in prayer. Yesus, kita lihat di bacaan kita, dia berdoa semalam-malaman. Once again, this doesn't mean that we need to spend all night every night in prayer. Sekali lagi, bukan berarti kita setiap malam harus semalam suntuk berdoa selalu, bukan. But there need to be seasons of prayer. Tapi perlu ada masa-masa doa. And we see that Jesus separated himself from the busyness of life so that he could pray. Dan kita melihat Yesus memisahkan dirinya dari hiruk-pikuk kesibukan dunia supaya dia bisa fokus pada berdoa. Every morning we open the building here for prayer. Setiap pagi kita membuka gedung ini untuk berdoa pagi. Anybody who wants to come can come. Setiap orang yang mau datang bisa datang. Some people come at 6. Ada yang datang jam 6 Some pagi. people come at 7. Ada yang datang jam 7 Some pagi. come at 7:30. Ada yang datang jam setengah Then 8. about 8 o'clock we usually have a coffee, we talk. Kemudian jam 8 pagi kita bisa minum kopi, kita berbicara. And many times we find that conversation is filled with encouragement and blessing and wisdom because we've prayed. Dan seringkali kita temukan bahwa percakapan yang terjadi pada saat itu begitu berbuah, begitu menginspirasi, begitu menguatkan. Dan itu semua kami alami oleh karena doa. We are refreshed in a sense of the presence of God because we have been to the high place. Kita disegarkan oleh hadirat Allah karena kita telah pergi ke tempat yang tinggi. Amen. Jesus made prayer a priority and it was a point of preparation. Jadi Yesus membuat doa sebagai prioritas dan itu merupakan tahap persiapan juga bagi dia.
And finally, we see it was the key to the release of power. Dan terakhir, doa merupakan kunci untuk melepas kekuasaan. It's interesting if you go to our text, verse 17, he went down with them and stood on a level place, and a large crowd of his disciples were there, and a great number of people from all over Judea. Kita lihat di ayat 17, Yesus turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari I Yerusalem. remember once reading this and go, why does it make that point about a level place? Dan pada saat saya membaca ini, saya bertanya, kenapa kok harus disebut di situ tempat yang datar? He went from a high place to a level place. Dia turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang datar. Because a level place is where you connect with people. Karena tempat yang datar merupakan tempat di mana kamu terhubung dengan orang lain. The high place was a place of prayer in the presence of God. Tempat yang tinggi merupakan tempat kamu berdoa dengan Allah dalam hadirat But the Allah. direct result was when he came to a level place, the impact was powerful and supernatural. Tapi hasilnya terlihat pada saat Yesus turun ke tempat yang datar itu dan terasa sekali dampaknya sangat luar biasa. That's the place that you and I need power. Itulah tempat di mana saudara dan saya membutuhkan kuasa, It's on the level place. yaitu tempat yang datar. It's when we need to speak with unsaved people. Yaitu pada saat kita mulai berbicara dengan orang-orang yang belum diselamatkan. When we need to navigate difficult relationships. Pada saat kita perlu mengarahkan hubungan-hubungan yang We sulit. need to make decisions about business or finances. Kita perlu mengambil keputusan tentang bisnis atau keuangan. It's the level place. Yaitu ada di tempat yang datar itu. But Jesus was already equipped with power from the high place. Tapi Yesus kita lihat sudah diperlengkapi dengan kuasa doa dari tempat yang So tinggi. when he came to the level place, the result was extraordinary powerful. Sehingga pada saat dia sampai ke tempat yang datar, hasilnya amat sangat luar biasa. Amen. Jesus said to his followers, he said, "You are the light of the world." Yesus berkata di situ pada pengikut-pengikutnya, engkau adalah terang dunia. God's intention is that when we were on the level place, people would look at us and go, "Wow, there's something different about those people." Tuhan ingin supaya pada saat kita ada di tempat yang datar itu, orang lain bisa melihat terang kita dan mengatakan, wow, dia berbeda, dia memiliki anugerah dari Tuhan. I was encouraged by Brother Ruben's experience. Saya sangat diberkati dengan pengalaman saudara kita Ruben. When Ruben first came with us to Lapangan Puputan about a month ago or 6 weeks ago. Kurang lebih 6 pekan lalu atau sebulan lalu pada saat Ruben pertama kali ikut kita ke lapangan Puputan. And he said what he saw there was amazing. Dan dia mengatakan yang dia lihat di sana sangatlah luar biasa. This small group of people, Sekelompok sekecil orang, that was us, yaitu kita, making an impact that impacted hundreds. membawa dampak bagi ratusan orang. And he said it was just like seeing this team of disciples, Dan dia melihat seolah-olah dia melihat ada sebuah tim para murid, that we were being the light of the world. bahwa kita mau menjadi terang dunia. That's exactly what Jesus intended. Itulah yang Yesus inginkan. We come here, we pray, Kita datang ke sini untuk kita berdoa, amen, we connect with God, kita terhubung dengan Tuhan, then we go out and we connect with people. lalu kita keluar dan kita terhubung dengan orang lain. This was Jesus' pattern. Inilah pola yang dibuat And oleh he set this Yesus. as an example Dan dia menjadikan itu contoh for bagi his kita, followers. untuk seluruh kita. Think about that. Renungkan itu. On the day of Pentecost, Pada hari Pentakosta, that's exactly what they did. itulah yang mereka lakukan. The believers gathered, Orang-orang percaya berkumpul, They prayed. mereka berdoa, they went up to the high place, which was the upper room in prayer, mereka datang ke tempat yang tinggi, yaitu loteng dari gedung mereka berdoa, and then they came down, lalu mereka turun ke bawah, and the Holy Spirit filled them. dan Roh Kudus memenuhi mereka, They spoke the word with boldness. dan mereka memperkatakan firman dengan keberanian. 3,000 people got saved. 3.000 orang diselamatkan. They were following exactly the same pattern as Jesus. Mereka mengikuti contoh yang telah diterapkan oleh Yesus. That can be interpreted into each and every one of our lives. Hal itu pun bisa kita pakai dalam setiap kehidupan kita masing-masing. That if you have a season of prayer, Bahwa jika saudara memiliki masa atau waktu untuk berdoa, if you will include prayer as a regular part of your routine, jika saudara menjadikan doa sebagai bagian penting dalam rutinitas saudara sehari-hari, not once a year,
bukan sekali but setahun, a regular part of your schedule, tapi bagian rutin dari jadwal harian saudara, your life would be filled with power. hidupmu akan dipenuhi oleh And kuasa. when you come onto the level place, Dan pada saat saudara datang ke tempat yang datar, you can make a supernatural impact. saudara dapat membuat dampak yang luar biasa. You know, our fellowship of churches is nearly 4,000. It's growing every day. Bahkan fellowship kita, Potter's House Fellowship sudah sampai 4.000 dan terus bertumbuh setiap harinya. It started from one church. Semua itu berawal dari satu gereja It started with one man. dan berawal dari satu orang. My wife and I had the privilege of knowing that man. Saya dan istri saya memiliki kehormatan untuk bisa mengenal orang itu. He was just a normal, common man. Dia hanyalah orang biasa, But he knew how to pray. tapi dia tahu bagaimana berdoa. When I first came into the Potter's House, Pada saat saya pertama kali berdoa I heard this datang ke man Potter's House, preach. saya mendengar orang ini There berkhotbah. was a supernatural anointing upon him. Ada urapan spiritual pada orang ini. He was not like charismatic or good looking. Dia bukanlah orang yang karismatik atau berpenampilan menarik. He did not look like Brad Pitt. Dia penampilannya tidak seperti Brad Pitt. He was smaller than me, Dia lebih pendek dari saya, right? But he was a man of prayer. tapi dia adalah hamba Tuhan yang sungguh-sungguh berdoa. Every morning, if I went to the prayer room before service, he was always there praying. Setiap pagi saat saya datang ke ruang doa sebelum ibadah, dia selalu ada di sana. He knew how to go up to the high place. Dia tahu bagaimana caranya datang ke tempat yang tinggi. He now lives in the high place. He's with Jesus now. Dan saat ini dia sudah hidup di tempat yang tinggi itu But bersama the dengan influence Yesus. of his life Tapi pengaruh yang dia bawa dalam hidupnya has impacted the world. telah membawa dampak bagi seluruh dunia. We have churches in 150 nations. Kita punya gereja di 150 negara. And I'm not saying this, glory to Pastor Mitchell. It's to the glory of God. Dan saya bukan ini untuk mengagungkan Pastor Mitchell, tetapi ini semua adalah oleh karena keagungan Tuhan. And he would always say, this is not a work of man, it is a work of God. Pastor Mitchell sendiri pun selalu berkata bahwa ini bukanlah pekerjaan tangan manusia, tapi ini merupakan pekerjaan tangan But Tuhan. Pastor Mitchell was simply following the pattern that Jesus showed us. Yang Pastor Mitchell lakukan adalah dia mengikuti pola yang Yesus sudah ajarkan pada kita. The key to power is at the high place. Bahwa kunci untuk memperoleh kuasa terletak di tempat yang tinggi. Amen. I want to encourage you all. Saya mau menguatkan saudara sekalian. You all have the same opportunity to come to God that I do. Saudara semua memiliki kesempatan yang sama untuk datang ke hadirat A lot Tuhan. of people send me texts, Pastor, pray for me. Banyak sekali orang ngechat ke saya, Pastor doakan saya. And of course I say I will. Of course I will pray. Tentu saja saya pasti akan berdoa And buat I do orang pray. itu. Dan saya memang sungguh-sungguh But do you berdoa. know my prayers, your prayers have the same power as my prayers. Tapi saudara harus sadar bahwa doa saya dan doa saudara memiliki kuasa yang sama di hadapan If Tuhan. you know Jesus as your Savior, Kalau saudara mengenal Yesus sebagai juru selamat you saudara, are a child of God. saudara adalah anak Allah. We all have the same right to come before the throne of God. Kita semua memiliki hak yang sama untuk datang ke hadirat Tuhan. My pastor, he would tell us the same thing. You can pray. Pastor saya, dia memberitahu saya hal yang sama. Brian, kamu bisa berdoa. Prayer is not something we do to impress people. Doa bukanlah hal yang kita lakukan supaya orang lain lihat dan kagum pada kita. But prayer impacts eternity. Tetapi doa membawa dampak bagi hidup kita yang kekal. You can be empowered by the Spirit of God this morning. Kamu pun bisa dikuatkan oleh Roh Allah pagi hari ini. God can bring supernatural breakthrough and change your future. Tuhan bisa membawa terobosan spiritual, terobosan rohani, dan mengubah masa depan saudara. You can see that unsaved family member get saved. Saudara dapat melihat anggota keluarga saudara yang belum bertobat akan diselamatkan. Nothing is impossible with God. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. His arm is not short that it cannot save. Tangan Tuhan tidaklah terlalu pendek untuk menyelamatkan mereka yang belum God says, my diselamatkan. ear is not deaf that it cannot hear. Tuhan bilang bahwa telingaku tidaklah tuli sehingga aku tidak bisa mendengar. God will give wisdom, and wisdom will come out of the mouth of babies. Bahkan Tuhan dapat memberikan hikmat, dan hikmat itu bisa keluar dari mulut seorang bayi. God wants you and I to have an experience in the high place, Tuhan ingin saudara dan saya memiliki pengalaman menjumpai hadirat Tuhan di tempat yang tinggi. so that we would have a supernatural impact in the level place. Supaya kita bisa memperoleh kekuatan yang luar biasa pada saat kita di tempat yang datar. How many want that this morning? Siapa di sini menginginkan hal tersebut? Hallelujah. Let's pray. Mari kita berdoa. Let's pray right now.